warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Yang pagi ini? Baik Ibu. Ya, alhamdulillah kalian semua masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dalam mengikuti pembelajaran pagi ini kalian semua dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Kemudian anak-anak jangan lupa bahwa saat ini negara kita, bahkan seluruh negara di dunia sedang dilanda oleh virus corona atau sering kita sebut COVID-19. Untuk itu anak-anak semoga kita dijauhkan dari virus corona dan orang-orang yang ada di dekat kita, orang tua kita, teman-teman kita, saudara kita, seluruh masyarakat Indonesia selalu dijauhkan dari virus corona. Kemudian anak-anak jangan lupa untuk tetap menggunakan masker jika keluar rumah. Jangan lupa mencuci tangan dan tetap menjaga jarak jika berada di luar rumah. Nah, baik. Selanjutnya anak-anak, Ibu melihat kursi di depan ini masih kosong ini. Coba yang di belakang mengisi kursi yang ada di depan. Silakan lari. Yang kursi di depan ini mungkin kita lanjut. Kita berdoa dulu supaya hati kita tenang dalam mengikuti pembelajaran pada pagi hari. Ya anak-anak ya. Saya Ibu Guru. Ya baik, untuk memimpin doa Ibu minta Titi agar dapat memimpin doa pagi hari ini. Silakan Titi. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Mana ketua kelas? Saya Ibu Guru. Ya, ketua kelas bagaimana? Ada yang tidak hadir pagi ini? Ada Ibu Guru. Ya, siapa yang tidak hadir? Yang sakit, Imam Rizal. M. Afrizal yang sakit. Saya yang izin Yahya. Izin Yahya. Tanpa keterangan Imam Akbar. Tanpa keterangan M. Akbar. Ya, baik. Selanjutnya kita menyanyi dulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, apalagi kalian sebagai generasi penerus cita-cita bangsa. Tentunya kalian harus tahu lagu-lagu nasional ya anak-anak ya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua, sudah bebas negeri kita. Ibu akan menanyakan tugas minggu kemarin. Mana ketua kelas? Saya Ibu Guru. Silakan ketua kelas mengumpulkan tugas minggu kemarin. Ya, silakan. Terima kasih ketua kelas sudah mengumpulkan. Kita lanjut pada materi kita pada pagi hari ini. Ibu akan menanyakan kepada kalian siapa yang masih ingat dengan materi kita minggu kemarin. Saya Ibu Guru. Ya baik, silakan. Silakan Sarul. Baik Ibu Guru, materi minggu kemarin hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Ya baik, terima kasih. Sarul masih mengingat materi minggu kemarin. Siapa lagi yang masih mengingat materi minggu kemarin? Saya Ibu Guru. Ya silakan. Saya masih mengingat materi kita pada minggu kemarin. Materi kita pada minggu kemarin yaitu tentang hak dan kewajiban asasi manusia yang tercantum dalam instrumen Pancasila, di antaranya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 28A dan 28B. Ya baik, apa dulu untuk ini? Anak-anak menyimak videonya.
kemarin. Nah, siapa yang dapat memberikan gambaran tentang materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini berdasarkan tayangan video tadi? Silakan, siapa yang dapat memberikan gambaran? Saya Ibu Guru. Ya, baik. Silakan Krisna. Baik Ibu Guru, dari tayangan video tadi menurut saya materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang perbuatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menyebabkan adanya korban. Ya, baik. Terima kasih dari anak ini. Nah, tetapi dengan perbuatan mereka anak ini tidak bisa lagi berjuang dengan anak-anak. Nah, ini yang disebut dengan pelanggaran hak asasi manusia. Tetapi pelanggaran hak asasi manusia ini biasanya pelanggaran yang sering kita lihat sehari-hari. Ya, anak-anak ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, peserta didik atau kalian dapat memberikan penjelasan tentang pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Itu pertama, anak-anak. Yang kedua, kalian dapat mengklasifikasikan penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga adalah kalian dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kasus pelanggaran hak asasi manusia ini ada penyebabnya. Jadi ketika ada pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi misalnya di lingkungan sekitar kalian, di sekolah, di rumah, atau di masyarakat, maka tentu ada faktor penyebabnya. Nah, faktor penyebab itu terdiri dari dua. Yang pertama adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Jadi ada faktor internal berarti faktor yang berasal dari dalam diri pelaku pelanggar hak asasi manusia. Kemudian faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri pelanggar hak asasi manusia. Kemudian anak-anak yang berikut adalah kita mempelajari bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Nah, bentuk pelanggaran hak asasi manusia ini dibagi lagi ada dua. Jadi yang pertama adalah pelanggaran yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya apa? Diskriminasi dan penyiksaan. Nah, itu yang sering kita lihat sehari-hari. Kemudian bentuk pelanggaran yang berdasarkan sifatnya juga itu dibagi menjadi dua, pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Nah, bagus kalian masih mengingat. Kemudian pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu dibagi lagi. Jadi ada namanya genosida dan pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk kemanusiaan. Jadi ada genosida dan kemanusiaan. Itu bentuk pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, sekarang anak-anak dari apa yang Ibu jelaskan tadi, Ibu memberikan kesempatan kepada kalian untuk dapat bertanya tentang materi yang telah disampaikan tadi. Silakan Ibu memberikan kesempatan. Saya Ibu Guru. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan bertanya mengenai materi yang tadi Ibu paparkan. Pertanyaan saya, apa sebenarnya hak asasi manusia? Terima kasih. Ya, baik. Aplaus dulu untuk pertanyaan. Pertanyaan yang cukup bagus sekali. Siapa yang dapat menjawab? Siapa yang... Ya, baik. Silakan. Rizka. Baik Ibu Guru, saya akan menjawab pertanyaan yang sedang saya berikan tentang apa hak asasi manusia. Menurut saya, hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia tanpa memandang ras, jenis kelamin, kebangsaan, suku bahasa, agama atau status lainnya. Ya, baik. Tepuk tangan dulu. Terima kasih si Rizka telah menjawab pertanyaan dari teman Firda. Jadi hak asasi manusia itu hak yang melekat pada diri seseorang yang jika hak itu dilanggar, misalnya seseorang melanggar hak orang lain, maka ini dinamakan pelanggaran hak asasi manusia. Baik, untuk menambah semangat kita semua pada pagi hari
dan 3 adalah kelompok 3. Silakan kelompok 1, kemudian kelompok 2 dan kelompok 3 di tengah. Silakan. Atur ya. Kalian menyimak video yang ditayangkan dan nantinya kalian akan mendiskusikan tentang video yang ditayangkan berikut ini. dan kalian akan berdiskusi tentang kasus Marsina. Jadi yang akan kalian diskusikan dari dengan video tadi adalah kasus Marsina. Nah, Ibu akan membagikan lembar kerja, di dalam ada soal-soal yang akan kalian diskusikan ya anak-anak ya.
silakan berdiskusi. Ibu memberikan waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi. Selesai kalian berdiskusi, akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan, Ibu berikan waktu 5 menit. Gimana kelompok 1? Ada masalah? Tidak? Tidak, Ibu. Sudah mana ya? Oke. Kelompok 3, apa kelompok 3? Baik. Ada yang tidak jelas? Jelas, Ibu. Ya, baik. Oke. Gimana kelompok 2? Ya, bagus. Bagus. Selesai ya. Selanjutnya, kelompok mana yang sudah selesai berdiskusi? Yang dapat mempresentasikan? Ya, baik, kelompok 1. Silakan kelompok 1 yang mewakili di depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Ya baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Baik, di sini hasil diskusi kami ialah kronologis pembunuhan Marsina. Pembunuhan Marsina diawali oleh aksi demo para pekerja PT CPS yang dipimpin oleh Marsina dan rekan-rekannya mengenai kenaikan gaji sesuai edaran Gubernur Jawa Timur pada saat itu. Aksi yang mereka gelar membuat para petinggi perusahaan panas. Memang hasil dari aksi demo mereka berbuah hasil, namun menyebabkan Marsina dan para teman-temannya yang dipimpin terpaksa dipanggil ke Kodim. Setelah kejadian itu, tiba-tiba Marsina hilang tanpa kabar, dan kemudian ditemukan tewas setelah 3 hari menghilang pada tanggal 8 Mei 1993 di hutan Dusun Jogong, Desa Wilangin dalam keadaan mendapat penyiksaan berat dan kemaluannya dikepar. Akhirnya para aparatur negara meringkus para petinggi PT CPS dan ditahan dengan vonis hukuman berkisar 4-17 tahun, di mana yang menjadi terdakwa adalah Didi. Proses selanjutnya pada tingkat kasasi, para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Keputusan Mahkamah Agama Republik Indonesia ini menimbulkan banyak kelalaian dan ketidakpuasan dari berbagai kalangan. Hingga saat ini pelaku pelanggaran hak asasi manusia Marsina masih misterius dan masih belum diproses tuntas seperti kasus Munir. Ya baik, itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Tepuk tangan dulu untuk ya baik, selanjutnya diberikan kesempatan oleh kelompok 1 untuk menanggapi atau bertanya atau menambahkan. Silakan kelompok 2 dan 3. Saya Ibu Guru. Ya
baik, silakan. Kelompok 1 diperhatikan. Terima kasih. Saya Fadil dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaan saya, kapan Hatsina dibunuh? Oke. Pertanyaannya, kapan Marsina dibunuh? Silakan kelompok 1. Terima kasih. Saya akan Marsina dibunuh setelah selesai mengevaluasi unjuk rasa yang digelar pada tanggal 3 dan 4 yaitu Marsina dan rekan-rekan buruh lainnya menjadi perwakilan perundingan dengan PT CPS. Namun dengan kejadian itu, Siapa lagi yang akan bertanya atau menambahkan? Silakan. saya Ibu. Ya baik, masih kelompok 2, silakan. Baik, menurut jawaban kelompok 1, kasus Marsina merupakan kasus pelanggaran HAM berat. Pertanyaan saya, apakah ada dasar hukumnya sehingga dikatakan kasus Marsina merupakan kasus pelanggaran HAM berat? Iya, bagus. Apakah ada dasar hukumnya sehingga kasus Marsina ini merupakan pelanggaran HAM berat? Silakan. Siapa yang akan menjawab? Saya Guru. Ya baik, silakan kelompok 1. Terima kasih. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Iya, dasar hukum yang dilanggar pada sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Di dalamnya terdapat kejahatan seperti pembunuhan, permusnahan, pembudakan, dan penyiksaan. Terima kasih. Ya baik, tepuk tangan dulu. Mempresentasikan hasilnya? Ya baik, silakan. Ibu mempersilakan kelompok 2. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami, yaitu tentang bagaimana solusi untuk kasus Marsina. Solusinya itu yang pertama, menyusun kembali siapa pelaku pembunuhan Marsina. Kedua, pemerintah wajib mengawal hak dan kewajiban buruh sehingga tidak ada lagi buruh yang dilanggar HAM-nya karena memperjuangkan haknya. Yang ketiga, pemerintah wajib mengeluarkan instrumen-instrumen hukum yang berpihak pada buruh yang tujuannya adalah menjamin kesejahteraan mereka. Yang ketiga, kebebasan buruh dalam berserikat dan menyuarakan pendapat tak bisa dikurangi apalagi dihilangkan. Pemerintah harus menjamin kesejahteraan mereka. Yang kedua, tentang apakah kasus Marsina sudah terselesaikan? Sampai saat ini kasus Marsina belum terselesaikan. Pemerintah, aparat, penegak hukum, semuanya diam terhadap kasus Marsina. Kasus Marsina sebenarnya sudah disidang di Pengadilan Negeri Sidoarjo, lalu berlanjut ke Pengadilan Negeri Surabaya. Para tersangka mengaku disiksa dan dipaksa untuk mengaku, kemudian hakim menjatuhkan mereka 17 tahun penjara. 9 tersangka yang merupakan petinggi perusahaan tempat Marsina bekerja, banding 2 kemudian dibebaskan oleh Mahkamah Agung. Yang ketiga, tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama itu tindakan pemerintah yang seharusnya memberikan tindakan khusus dari hukum. Pemerintah untuk memberikan efek jerah bagi pelaku. Yang kedua itu pemerintah wajib mengawal hak dan kewajiban buruh sehingga tidak ada lagi buruh yang haknya dilanggar karena memperjuangkan haknya. Baik, itulah hasil diskusi kami. Saya akan mempersilakan kepada kelompok 1 dan 3 untuk bertanya atau menambahkan hasil diskusi dari kelompok 2. Iya, bagus. Terima kasih kelompok 2 telah mempresentasikan. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaan saya, apa hukum dasarnya sehingga kasus Marsina merupakan kasus pelanggaran HAM berat? Terima kasih. Ya, apa dasar hukumnya sehingga pelanggaran kasus Marsina merupakan pelanggaran HAM berat? Silakan kelompok 1 untuk menjawab. Kelompok 2 untuk menjawab. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kasus Marsina
bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Terima kasih. Ya, Bu. Tangan dulu semua. Bertanya atau menambahkan jawaban dari hasil presentasi kelompok 2 tadi. Silakan. Saya Ibu Guru. Ya, silakan. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan menambahkan jawaban dari kelompok 2 untuk soal nomor 3. Terkait kasus Marsina, tindakan dari pemerintah sendiri, pemerintah semestinya segera mengusut tuntas kasus Marsina sampai selesai, hingga mendapatkan hasil nyata dan menegakkan tiang keadilan dan ketegasan dalam kerakuan hukum di Indonesia, sehingga rakyat dapat kembali mempercayai peran pemerintah dan aparat penegak hukum dalam penegakan hak asasi manusia. Terima kasih. Ya, bagus sekali. Yang belum mempresentasikan, silakan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok 3. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baik, saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu 1. Faktor penyebab kematian Marsina. Yang pertama, keresahan CPS yang tidak mengikuti himbauan gubernur setempat untuk menaikkan UMR, walaupun kebijakan kenaikan UMR tersebut sudah dikeluarkan oleh Jawa Barat, tetapi CPS tetap bergeming. Kondisi ini memicu geram para pekerja sehingga menyebabkan mereka melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja. Kedua, manajemen perusahaan yang telah menyepakati perjanjian kenaikan UMR, namun rupanya diikuti dengan memberhentikan 13 pekerjanya dengan cara mencari-cari kesalahan pasca tuntunan kenaikan UMR. 2. Hak-hak yang diperjuangkan oleh Marsina, yaitu hak-hak yang diperjuangkan Marsina adalah hak-hak buruh. 3. Jelaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia Marsina, yaitu pelanggaran hak asasi manusia Marsina adalah ketika Marsina haknya untuk hidup tidak dilaksanakan karena Marsina memberontak atau meminta hak-hak yang dia miliki dan teman-temannya untuk diperhatikan. Yaitulah hasil dari kelompok 3. Selanjutnya saya persilahkan kepada kelompok 1 dan 2 untuk memberikan pertanyaan atau menanggapi. Ya, baik. Bagus untuk kelompok 3. Silakan kembali. Ya, baik. Itulah presentasi dari kelompok 3. Persilakan untuk kelompok 1 dan kelompok 2 untuk menanggapi atau bertanya atau menambahkan hasil presentasi dari kelompok 3. Silakan. Siapa yang dulu? Ya, baik. Silakan kelompok 1 kelompok 2. Kesempatan yang diberikan kepada saya perwakilan dari kelompok 2 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaan saya, apakah ada faktor-faktor penyebab kematian Marsina selain yang sudah kelompok 2 sampaikan? Terima kasih. Ya, baik. Apakah selain faktor tadi ada penyebab lain meninggalnya Marsina? Silakan. Siapa yang akan menjawab? Silakan. Ya, baik. Kelompok 3 pemateri tadi yang akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Terima kasih. Saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, selain faktor yang sudah dijelaskan tadi, faktor lain penyebab kematian Marsina yaitu dari segi ekonomi. Yang pertama, terjadi kredit macet. Yang kedua, tentunya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Yang ketiga, banyaknya perusahaan yang tidak dapat menagih hutang. Dari segi politik, yang pertama, pemimpin saat itu telah kehilangan kepercayaan dari rakyatnya. Yang kedua, terjadi kekacauan dan kerusuhan. Dan yang ketiga, terjadi perpecahan dalam tubuh kabinet Soeharto. Terima kasih. Ya, baik. Tepuk tangan.
hanyalah mendesak pemerintah untuk membuka kembali kasus Marsia. Terima kasih. Ya baik, tepuk tangan. Bagaimana kalau kita yel-yel dulu? Baik, silakan berdiri, kita yel-yel bersama. 1, 2, 3, tepu-pu-pu-pu-pu. Ularnya makan daun. Ularnya kekenyangan. Ularnya puasa. Jadilah kepompong. Kepompongnya terbuka. Jadilah kupu-kupu. 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 Oke, terima kasih. Selanjutnya, sebelum kita mengakhiri materi kita pada pagi hari ini, siapa yang akan memberikan kesimpulan? Saya guru. Ya baik, silakan Kenny. Ya baik Ibu Guru, saya akan menyampaikan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini. Yaitu pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap pelanggaran seseorang atau kelompok termasuk aparat negara baik secara hukum, termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian secara hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Ya, terima kasih Penny. Tepuk tangan. Selanjutnya, siapa lagi yang dapat memberikan kesimpulan materi kita pada pagi hari ini? Silakan. Ya baik, silakan Juleha. Terima kasih. Saya akan menambahkan kesimpulan dari teman saya Penny, yaitu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia. Di antara kasus pelanggaran hak asasi manusia, ada 2 faktor penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Yang pertama, faktor eksternal. Contohnya, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi, kesenjangan ekonomi dan sosial yang tinggi. Yang kedua, faktor internal. Di antaranya 1, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran hak asasi manusia. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Itulah kesimpulan dari saya. Terima kasih. Ya baik, tepuk tangan dulu. Kesimpulan dari kalian. Di sini materi kita pada hari ini yaitu tentang kasus pelanggaran hak asasi Manusia. Dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia itu ada 2 faktor penyebab sehingga terjadi pelanggaran hak asasi Manusia. Yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal berarti berasal dari dalam diri pelaku pelanggar hak asasi Manusia. Kemudian yang kedua adalah faktor eksternal, berarti faktor yang penyebabnya berasal dari luar diri pelaku pelanggar hak asasi Manusia. Nah, faktor internal adalah contoh sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, kemudian rendahnya kesadaran hukum dan sikap tidak toleran. Nah, anak-anak dalam kehidupan kita sehari-hari baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat, mari kita jangan bersikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Kemudian juga sikap kita jangan sikap yang tidak toleran, karena kalau semua sikap yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari tentunya akan menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Selanjutnya Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Silakan kalian menjawab soalnya. Baik, Ibu akan menampilkan soalnya. Mengerjakan soal, kemudian mengumpulkan di depan. Silakan masing-masing mengerjakan soal. Soal yang sudah Ibu tayangkan di media. Silakan.
tugas kepada kalian untuk dikumpulkan minggu depan. Jadi tugas kalian adalah mencari kasus-kasus pelanggaran hak asasi yang terjadi di Indonesia. Jadi minimal 3 kasus. Berikut anak-anak, materi yang akan kita pelajari pada minggu depan adalah masih ada kaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Jadi pada hari ini kita belajar tentang apa itu pelanggaran hak asasi manusia, penyebabnya apa, bentuk-bentuknya. Nah, minggu depan kita lebih khusus lagi, yaitu kita belajar tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya, anak-anak, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, jangan lupa tetap melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang anak di rumah, yaitu membantu orang tua. Itu adalah kewajiban kita karena orang tua sudah melaksanakan haknya, terutama hak yang orang tua laksanakan adalah membesarkan kita sampai kalian bisa datang di sekolah belajar pada hari ini dengan menggunakan seragam yang bagus-bagus, sepatu yang bagus-bagus, punya tas, punya buku. Itu adalah hak yang sudah dilaksanakan oleh orang tua kepada seorang anak. Baik, terima kasih. Sampai di sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat